Karena tidak tinggal di rumah selama seminggu, Lemuel Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Good Hope. Namun setelah beberapa hari kapal tersebut disusul oleh para perompak. Mereka membajak kapal dan mengikat seluruh awak kapal. Gulliver mencoba melarikan diri, sehingga sebagai hukuman, para bajak laut menjatuhkannya ke dalam perahu sesuai keinginan ombak dan angin. Untuk waktu yang lama Gulliver mengitari lautan terbuka sampai dia melihat daratan di Cakrawala. Dia berenang ke pantai dan mulai mengamati daratan. Tiba-tiba bayangan besar menutupi matahari. Mengangkat kepalanya, Gulliver yang tercengang melihat sebuah pulau besar menjulang di langit. Kelelahan karena lapar dan haus, Gulliver mulai menjerit, melambaikan topinya, berharap penduduk pulau itu akan memperhatikannya. Kemudian penduduk asli merasa kasihan pada Gulliver dan menurunkan tangga agar dia bisa mendaki pulau itu. Ketika Gulliver menaiki tangga, dia menemukan kerumunan penduduk lokal yang sangat aneh di depannya. Kepala mereka dimiringkan ke kanan atau kiri, dengan satu mata melihat ke dalam dan yang lainnya ke atas. Dan pada setiap orang mulia ada seorang hamba yang menepuk-nepuk bibir atau telinga pemiliknya, mengalihkan perhatiannya dari pikirannya. Gulliver menerima sambutan hangat. Dia diberi makan di istana dan bahkan berkeliling pulau. Maka, Gulliver menyadari bahwa bumi membumbung tinggi di angkasa karena adanya magnet yang sangat besar, dan di dasarnya terdapat berlian raksasa. Tapi kehidupan di kerajaan terbang itu membosankan, jadi Gulliver segera kembali ke bumi. Di depan matanya ada negara yang hancur di mana penduduk lokalnya, yang berpakaian compang-camping, kelaparan. Ternyata, orang-orang ini melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka dengan cara yang berbeda. Mereka membangun rumah mulai dari atap. Mereka berusaha mendapatkan sinar matahari dari mentimun. Dan para seniman secara membabi buta mencampurkan cat untuk lukisan. Ilmuwan lokal tidak mengerti mengapa kata-kata dibutuhkan dalam suatu bahasa. Lagi pula, untuk semua orang yang mulai berdebat, mereka hanya memotong otaknya dan menukarnya. Kejutan Gulliver tidak mengenal batas, dan dia bergegas meninggalkan pulau itu. Pergi ke negeri tetangga, Gulliver mendapati dirinya berada di kerajaan kegelapan dan kesuraman. Dengan gemetar ketakutan, dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba hantu muncul dari kegelapan. Dengan ketakutan, Gulliver mencoba bersembunyi, tetapi roh itu memperhatikannya. Dia memberi isyarat kepada pengelana itu dengan isyarat, dan Gulliver tidak punya pilihan selain mengikuti hantu itu. Segera mereka mencapai kastil besar, dan Gulliver diundang ke resepsi dengan raja. Berjalan melalui kastil, Gulliver melihat ratusan hantu yang memasak makan malam, membersihkan dan menjaga kamar. Ternyata negara ini diperintah oleh dukun kuat yang bisa membangkitkan orang mati. Dan semua orang mati yang hidup melayaninya. Penyihir menerima Gulliver dengan pujian. Dan untuk menjamu tamu langka seperti itu, dia mulai menghidupkan kembali siapa saja yang diminta Gulliver. Mereka adalah pejuang yang hebat, orang bijak, dan bahkan orang-orang primitif. Tapi lelah mengembara, Gulliver berterima kasih pada penyihir itu dan segera meninggalkan kerajaan kegelapan. Dia pergi ke pelabuhan terdekat, di mana dia berharap bisa naik kapal menuju Inggris. Sambil berjalan di sekitar pelabuhan, Gulliver langsung menarik perhatian. Orang asing di tempat-tempat seperti itu jarang terjadi, dan oleh karena itu Gulliver disalahartikan sebagai mata-mata, ditangkap dan segera dibawa ke penguasa setempat. Orang asing itu langsung dinyatakan bersalah. Dan sebagai hukuman, Gulliver harus merangkak melintasi ruang tahta dengan perutnya, menjilati lantai di jalannya. Ini adalah kebiasaannya. Pada akhirnya, Gulliver membungkuk kepada raja 7 kali, kepalanya terbentur lantai. Kemudian gubernur memandang Gulliver dengan serius, dan kemudian memaafkannya. Secara ajaib, Gulliver lari keluar dari kastil dan pergi ke pelabuhan terdekat, di mana dia naik kapal Inggris. Saya harus mengatakan bahwa Gulliver tidak pernah kembali ke bagian ini. Dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil, hiduplah seorang raja yang sangat suka berdandan lebih dari apapun. Dia bisa menghabiskan sepanjang hari di ruang ganti, pamer di depan cermin dengan gaun baru. Jadi, untuk setiap kesempatan kehidupan, apakah itu perjalanan ke teater atau hanya sarapan, raja telah menyiapkan kain dan jubah terbaik. Dan kemudian suatu hari 2 penipu tiba di kerajaan. Di jalanan ibu kota, mereka mendengar tentang seorang raja yang suka berdandan. Dan kemudian rencana licik matang di benak para penipu. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai penenun yang mampu membuat kain yang indah, lebih baik dari yang tidak bisa dibayangkan.
Dan agar raja pasti memperhatikan mereka, para penipu menyebarkan desas-desus bahwa kain mereka memiliki sifat magis. Itu sama sekali tidak terlihat oleh mereka yang sangat bodoh. Ketika raja mendengar tentang penenun luar biasa yang muncul di kerajaannya, dia sangat bahagia. Bagaimanapun, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk memahami penasihat dan rakyat mana yang bodoh. Keesokan harinya, raja memanggil para penenun, menghujani mereka dengan emas dan memerintahkannya untuk menjahit gaun terbaik dari kain ajaib dan benang emas. Kemudian penipu mengambil semua bahan berharga, mengambil emas dan mulai bekerja. Mereka duduk di mesin kerajaan yang kosong dan mulai berpura-pura sedang menjahit gaun ajaib untuk raja. Desas-desus tentang kain aneh menyebar ke seluruh kerajaan, dan semua orang ingin melihatnya. Raja sendiri tidak terkecuali. Dia benar-benar ingin melihat gaun itu, tetapi dia takut dia akan menjadi bodoh dan tidak akan melihat kainnya. Maka raja memutuskan untuk mengirim penasihatnya yang paling bijaksana kepada mereka, yang paling cerdas dan jujur di antara semuanya. Ketika penasihat lama datang ke bengkel, dia melihat bagaimana para penipu bekerja di belakang mesin kosong. Mereka mengangkat gaun yang tidak ada, meluruskan lipatan tak terlihat, dan memuji desain palsu. Kemudian konselor, karena takut dia akan terlihat bodoh, berpura-pura melihat gaun itu juga. Kembali ke kerajaan, lelaki tua itu tidak menemukan kekuatan untuk mengakui bahwa dia belum melihat apa-apa. Oleh karena itu, dia melaporkan kepada raja bahwa kainnya sangat bagus. Menteri mengikuti penasehat penenun. Dia memandang mesin-mesin kosong dengan cara yang sama dan takut dia sebenarnya bodoh dan tidak layak untuk tempatnya. Jadi menteri kembali menghadap raja dan memuji kain itu lebih dari yang dilakukan anggota dewan. Akhirnya raja memutuskan untuk mengagumi keingintahuan itu sendiri, hingga akhirnya dikeluarkan dari mesin. Dia mendatangi para penenun dengan seluruh rombongan abdi dalam. Tetapi baik raja maupun penasihat tidak melihat gaun itu. Namun, masing-masing mulai mengagumi pakaian itu, membayangkan bahwa semua orang benar-benar melihat kain itu. Karena puas dengan hasilnya, raja menghadiahkan salib satria yang licik dan memberi mereka gelar penenun istana. Dan kemudian tibalah saatnya ketika Anda bisa mengenakan pakaian baru. Para penenun nakal menawarkan diri untuk mengumpulkan raja sendiri. Mereka mendandani penguasa dengan celana panjang yang tidak ada, kemudian kamisol dan kaftan yang tidak terlihat. Dan semua bangsawan yang menyaksikan prosesnya hanya mengatakan betapa indahnya kostum itu dan bagaimana itu diberikan kepada raja. Akhirnya raja keluar ke jalan. Orang-orang sudah berkumpul, berharap untuk melihat pakaian megah raja. Namun, tidak satupun dari mereka yang datang tidak mengakui bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Ketika tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari kerumunan dan berseru bahwa raja telanjang. Kerumunan mengambil kata-kata ini, dan semua orang di sekitar mulai menertawakan penguasa. Raja menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi melanjutkan perjalanannya, sebagaimana layaknya seorang raja. Dan pengiringnya masih mendukung mantel yang sebenarnya tidak ada.